hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ubahkan setiap hati kami. Ubahkan hati kami untuk mampu menampung yang bersalah kepada kami. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ubah hati kami Tuhan, ubahkan hati kami. Shalom, saudara yang kasih dalam Kristus. Sungguh suatu kemurahan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bahwa segala pertolongan, kasih, anugerah, kemurahan kami datangnya hanya daripada Allah. Allah Halik yang menciptakan semesta alam. Langit, bumi, laut, seluruhnya Tuhan ciptakan dengan penuh kebijakan. Karena kasihnya juga Allah telah memelihara dengan tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang sungguh baik, Allah yang kasih setianya yang tiada pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru kami rasakan tiap hari. Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya Roh Kudus. Kembali pada pagi hari ini kami Bapa menaikkan syukur kami buat kemurahan, kasih, anugerah, penyertaan Allah sepanjang hari ini, sepanjang minggu-minggu kemarin. Tuhan telah memberkati kami dengan berkat kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di dalam rumah-Mu untuk beribadah secara online. Tuhan, kami beribadah di rumah juga Tuhan. Itu adalah karena kemurahan Allah, kasih Allah. Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan dan sucikan kami semua yang hadir di tempat ini dan yang berada di rumah juga Tuhan. Kiranya kuasa Allah saja yang bekerja di dalam kehidupan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih buat para pelayan-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan juga, baik sebagai song leader, baik sebagai singer, baik sebagai pemain musik, demikian juga multimedia Tuhan. Engkau berkati buat alat-alat multimedia yang akan kami pakai Tuhan, untuk kemuliaan Allah semata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kebenaran firman Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami Bapa yang lemah. Engkau berikan kembali kami kekuatan. Yang sedang mengalami kegentaran, kelemahan di dalam kehidupan, Tuhan memberikan jalan keluar, solusi di dalam kehidupan kami. Terlebih yang sedang mengalami sakit pun kami percaya dan rindu bahwa Allah sanggup menjamah dan menyembuhkannya. Supaya dalam segala berkat nama Allah boleh kami puji dan bermuliakan dalam kehidupan kami. Kami juga akan mengikat segala kuasa,
Segala roh yang bukan berasal daripada Allah yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Bapa, kami ikat, kami patahkan dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya otoritas Allah saja yang menguasai hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, senang sekali saat ini kita berjumpa secara online di kebaktian Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita mau satukan hati kita mau fokus sama hadirat Tuhan, kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Ia adalah satu-satunya Juru Selamat hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana saat ini kita ada, dengan kesehatan kita, dengan keadaan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu menakutkan, yang begitu mencemaskan buat kita semua. Tapi saya percaya, berjalan dengan Tuhan, kita boleh dapat satu kekuatan yang baru dalam hidup kita, karena Dia adalah kota benteng hidup kita. Kita mau menjadi ini dengan seluruh hati kita mau tinggikan Tuhan, biar kita boleh bersuka-cita dalam Tuhan, dan semangat kita, pelayanan kita boleh terus dikuatkan dalam dalam. Kita kami jadi sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
sama diri kita sendiri. Janganlah takut, janganlah gentar, sebab Tuhan Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menopang hidup kita. Tangan Tuhan selalu siap untuk memegang tangan kita. Misalnya kita mau bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan pujian itu bersama Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang
Kekuatan, perlindungan datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Mari bersatu, bersama-sama bergandeng tangan, menyatukan hati kita untuk berdoa. Percaya, doa mengubah segala sesuatu. Kami mengundang seluruh jemaat Rehoboth Immanuel untuk bergabung dalam Ori Community yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, kami undang untuk bergabung dalam kebaktian online Smile Kid yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 8 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Bagi yang rindu memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat melalui rekening berikut 176-000-1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Shalom, jumpa kembali di ibadah hari ini. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tidak kurang suatu apapun. Dan saat ini kita mau dengerin firman Tuhan, sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Sungguh Engkau yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Tidak satu pun Engkau biarkan kami sendiri Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kami boleh ibadah bersama-sama dimanapun kami berada Tuhan, di rumah masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan senantiasa terus menjamah setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang berbicara atas kami, apa yang Tuhan mau sampaikan atas kami, Tuhan berbicara Tuhan. Dan juga sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar kami mau memberitakan firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik saudara-saudari sekalian, seperti kita ketahui, kita menghadapi hari-hari saat ini tuh tidaklah mudah menghadapi kondisi yang sulit, terutama di kondisi seperti yang saat ini kita alami. Angka COVID semakin meningkat sehingga menimbulkan kegentaran, ketakutan, dan menimbulkan kecemasan dalam setiap hidup kita. Dan seperti yang terjadi, seperti yang Tuhan firmankan dalam Lukas 21 ayat 26, tergenapi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Demikianlah firman Tuhan, akan banyak terjadi goncangan-goncangan di akhir zaman ini, akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar ekspektasi kita, dan itu akan menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan orang akan mati karena kecemasan. Dan saat ini kalau kita lihat terjadi, dan saat ini sudah banyak terjadi karena hal yang sederhana, orang terlalu khawatir dan takut sehingga menimbulkan kecemasan, sehingga dari penyakit timbullah kematian, kekhawatiran. Dan saat ini kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyingkapinya? Apakah kita akan tetap khawatir? Apakah kita akan menjadi anak Tuhan yang mudah cemas dengan kondisi dunia saat ini? Mungkin ya seperti keadaan sekarang nih ya, gak mudah untuk bilang ayo jangan khawatir, karena kayak gejala COVID juga sangat general sekali, sangat umum gitu ya. Ketika batuk-batuk kita parno, ketika flu parno dulu, boro-boro gitu ya. Jadi banyak sekali sedikit khawatir yang tadinya mungkin gak COVID tapi cuman batuk biasa, imunnya turun drop, jadi bener-bener kita sakit. Nah, banyak sekali, tidak sedikit informasi yang kita temui bahwa banyak sekali sakit itu muncul dari kecemasan, kekhawatiran, dan tergenapilah firman Tuhan dalam Lukas yang tadi saya bacakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ya. Dan saat ini pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau menyingkapinya? Apakah kita akan tenggelam dalam kecemasan? Apakah kita akan tenggelam dalam kekhawatiran dan ketakutan? Dan saat ini di akhir-akhir zaman saya melihat iblis itu sedang menanamkan kekhawatiran, ketakutan termasuk kepada anak-anak Tuhan. Sehingga kita kehilangan arah, kita kehilangan kesadaran bahwa kita
dalam menghadapi suatu situasi yang sulit ini kita terlalu fokus dengan ketakutan, terlalu fokus dengan kekhawatiran, terlalu fokus dengan apa yang terjadi di dunia ini, sehingga kita kehilangan arah, kehilangan kesadaran bahwa kita hidup terpanggil sebagai anak-anak Tuhan yang harus membawa dampak buat sekitarnya. Dan saat ini kita akan belajar untuk kita melepas kekhawatiran, melepas kecemasan dari berbagai aspek kehidupan. Mungkin yang sekolah merasakan bahwa loh gimana ya saya mau berhasil studi online seperti ini. Mungkin yang kuliah juga berpikir oke, saya lulus kuliah, saya berharap ada masa depan, saya berharap ada masa depan yang cemerlang, saya bisa melamar suatu company, tapi kok saya sekarang pengangguran. Mungkin juga di dunia pekerjaan udah menempati posisi tertentu atau udah settle, tiba-tiba pengurangan tenaga kerja sehingga kehilangan pekerjaan. Mungkin yang berumah tangga pun juga status suaminya kehilangan pekerjaan. Banyak hal di pikiran kita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas. Tapi saat ini oleh karena itu Bapak Ibu, kita sadari bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ada garansi, ada jaminan yang Tuhan berikan di kondisi sulit seperti ini. Ya, jadi oleh karena itu Tuhan taruh firman Tuhan pada hari ini mengenai guarantee atau bahasa Indonesianya garansi. Garansi apa sih? Jaminan yang Tuhan berikan di saat kondisi dan situasi sulit seperti ini. Apa saja sih jaminan-jaminan yang Tuhan berikan? Yuk kita akan belajar mengenai satu tokoh dalam Alkitab. Sebelumnya kita baca dulu yuk ayatnya mengenai jaminan keselamatan, jaminan bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam menghadapi hari-hari sulit ini. Kita mau baca di Ulangan 31 ayat 6. Oke. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Oke, dia berjanji dia tidak akan sekali-sekali pun untuk meninggalkan kita semua Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita mau belajar yuk dari satu sosok tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elia dan juga janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan memberikan garansi, memberikan jaminan di tengah kondisi yang sulit. Ketika mereka melewati masa-masa yang sulit, bagaimana kehidupan Elia dan janda Sarfat, kita akan melihat peristiwa tepung dan minyak dalam buli-buli yang gak pernah habis sama sekali. Ya, yuk kita belajar saat ini. Kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita lihat dari ayat pertama. Sebelumnya mungkin sebelum masuk ke sini saya akan ceritakan secara singkat dalam 2 Raja-Raja ayat 17 sebelumnya. Di pasal sebelumnya, kenapa ada kejadian 1 Raja-Raja 17 tersebut. Sebelumnya, jadi saya akan ceritakan secara singkat bahwa Elia berjuang agar bangsa Israel dan juga Raja Ahab untuk menyembah Tuhan. Karena semuanya Ahab memerintahkan untuk semua bangsa Israel menyembah berhala. Ya, dan di situ ketika ditemukan ada yang menyembah Tuhan, maka seluruh nabi-nabi akan dibunuh. Oleh karena itu Tuhan menyelamatkan Elia. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di suatu tempat. Dan kita mau baca yuk di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Oke, dalam kisah persembunyian Nabi Elia ada 4 poin yang kita mau renungkan bersama-sama dan kita belajar dari firman Tuhan ini. Ya, yang pertama kita mau lihat yuk di ayat 7-9 kelanjutannya seperti apa. Jadi Tuhan perintahkan untuk bersembunyi ya, bersembunyi di mana? Di tepi sungai Kerit ya. Di situ, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu apa yang terjadi kita lihat di ayat
7. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, kita lihat ada tantangan yang dialami oleh Elia. Apa kita lihat? Ketika dia bersembunyi, Tuhan perintahkan untuk bersembunyi di sungai Kerit, dan yang terjadi apa? Kekeringan melanda dan sungainya kering. Kebayang nggak? Sungainya tempat dia minum, tapi ternyata kering. Tempat dia bertumpu, ternyata kering. Tapi kita lihat nih ya, kita lihat ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke, di ayat situ kita belajar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita melihat bahwa Tuhan menjamin kehidupan Elia ketika tahu tepi sungai Kerit tersebut sudah mulai kering. Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak kehabisan akal untuk menolong Elia. Tuhan memerintahkan apa? Untuk pergi ke janda di Sarfat. Datangi sana, kamu akan dipelihara oleh janda itu. Dan akhirnya apa? Dan di sini kita boleh simpulkan poin pertama, selalu ada berkat baru yang tersedia. Jadi Tuhan tuh nggak pernah kehilangan akal apapun untuk menolong hidup seseorang. Jadi sama dengan kehidupan kita pun juga jangan khawatir. Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan yang banyak untuk menolong setiap kita. Oke, lalu bagian kedua kita mau lihat di ayat 10 dan 12. Sesudah itu ia bersiap, ia tuh Nabi Elia ya, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke depan pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung, segenggam ya Bapak Ibu, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang, mau mengolah bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Oke, kita lihat ya bahwa Nabi Elia datang ke Sarfat mendatangi seorang janda yang kaya atau tidak? Enggak ya, dia mendatangi janda yang miskin. Make sense gak sih? No make sense, ya gak sih? Tuhan suruh dia mendatangi janda yang miskin. Kalau saya memposisikan sebagai Elia, pasti yang bener aja Tuhan gitu. Kok datang ke janda yang miskin ya? Yang bener aja gimana gue boro-boro saya mau minta makan. Saya ngelihat kehidupannya aja, dia berbicara, dia mengucapkan bahwa ini tuh udah tinggal 1 genggam tepung aja dan sedikit minyak. Ini tuh udah ibaratnya ekstrimnya itu tuh makan terakhir saya gitu. Kalau saya udah beres makan ini, udah besok saya bisa mati. Udah nggak ada apapun juga yang saya miliki gitu. Nah, kita belajar poin kedua di sini apa? Elia enggak bergulat, Elia enggak berargumen sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Kok gue harus datengin? Kok saya harus datengin ke janda yang miskin? Kenapa nggak pilih janda yang kaya dan lain-lain? No, dia cuma yang satu hal yang dia lakukan. Dia ingat perintah Tuhan. Dia percaya, dia pegang firman Tuhan. Firman berkata, Allah berkata sama Elia, pergi ke janda itu. Dia taat. Dia ikut perintahnya Tuhan. Dia ingat janji Tuhan tanpa berspekulasi apapun sama Tuhan. Nah, dan dia mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi poin kedua kita belajar apa di sini? Kita belajar Nabi Elia ingat perkataan Tuhan, bahwa ketika Tuhan bilang pergi ke Sarfat, perkataan Tuhan jadi pegangan untuk Nabi Elia. Dia nggak kemana-mana, dia ikut jadi pegangan bagi Nabi Elia. Oke, dan sekarang pertanyaannya buat kita juga, apakah kita ketika kita baca firman, kita mendengarkan firman setiap hari kayak yang di-sharing di grup ya, di situ ada suara Immanuel, lalu kita membaca renungan ataupun firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar, ataupun firman-firman dari sosial media, apakah firman yang kita dengar itu kita terima dan kita lakukan dan kita percayai dan kita pegang, atau itu hanya firman Tuhan yang berlalu begitu saja? Ketika masalah datang, ketika himpitan datang, kita nggak percaya sama janji Tuhan, kita nggak percaya sama jaminan kehidupan yang Tuhan berikan sama hidup kita. Itu pertanyaannya. Jadi jangan baca firman
cuma sekedar baca. Yuk, baca firman, renungkan, pikirin, lakukan, dan pegang janji Tuhan. Seperti yang Elia lakukan, dia ingat perkataan Tuhan. Jadi ketika di tengah badai, di tengah masalah, kita berpegang terus sama firman seperti yang Elia lakukan. Jadi poin kedua, kita belajar untuk mempercayai perkataan Tuhan. Yuk percayai perkataan Tuhan. Poin ketiga, kita mau belajar, kita lihat di ayat ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, ketika perempuan itu mengikuti perkataan Elia, apa yang terjadi? Ketika dia mengikuti Elia, mengikuti firman Tuhan, dan perempuan itu mengikuti apa perkataan Elia, taat sama firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bisa makan dalam waktu yang beberapa waktu. Padahal jaminan yang Tuhan berikan tuh ada buktinya, nyata, jelas nyata ada buktinya. Kenapa? Kita lihat sebelumnya perempuan itu bilang, janda itu bilang, saya cuma punya sedikit tepung, segenggam tepung, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Gak mungkin lah, no make sense saya bisa hidup lagi cuma segitu-gitunya, uang udah habis gitu. Besok gak tahu makan apa. Tapi nyatanya gak habis-habis. Bisa makan tuh dalam waktu beberapa waktu. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan menjamin hidup kita, ketika kita dengar perkataan Tuhan, kita percaya perkataan Tuhan, kita pegang jaminan Tuhan, garansi kehidupan dari yang Tuhan udah kasih melalui firman Tuhan, maka mujizat terjadi, maka pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita jangan sampai bertanya, Tuhan kapan sih Tuhan menyertai saya? Tuhan kapan sih Tuhan memberkati saya? Kita lihat ya, kita bisa melewati tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bahkan sampai tanggal 31 dan berputar lagi ke tanggal 1. Itu semua karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melewati 1 tahun dengan periode COVID seperti ini, itu karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Saya yakin banget di sini pasti setiap hari makan kan. Itu udah hal basic, dan hal basic yang saya syukuri di kondisi pandemik seperti ini apa? Kita bisa nafas. Banyak banget orang yang cari oksigen, harga mahal. Bahkan kemarin ada owner di suatu perusahaan yang besar beli oksigen ke teman saya. Walaupun ujung-ujungnya mati dengan harga yang cukup mahal ya, 9 juta gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya meninggal juga. Tapi dia bilang thank you ya, udah terlibat dalam kehidupan. Jadi udah memperpanjang waktu orang tersebut meninggal gitu, udah memperpanjang waktu hidupnya, masa hidupnya dengan oksigen yang dibeli walaupun dengan harga mahal. Saya tuh merasa bahwa luar biasa ya Tuhan tuh gitu. Dengan kondisi COVID, hal yang saya syukuri, nafas aja tuh bersyukur gitu. Bersyukur banget punya nafas gitu kan. So, jadi gak ada alasan untuk kapan ya Tuhan menyertai, kapan Tuhan memberkati. Setiap saat Tuhan memberkati dan menyertai kita. Jadi jaminan Tuhan tuh bukan kosong, ada buktinya. Saat ini kita semua, saya, saudara-saudari, Bapak semua sekalian ada di sini, kita semua ada di sini itu karena penyertaan Tuhan. Ada buktinya Tuhan menyertai kita. Oke. Jadi ketika kekhawatiran menghimpit kita, jangan biarkan kekhawatiran menghimpit kita. Biarkan firman Tuhan yang kita baca setiap harinya itu terus kita lakukan dan kita pegang. Agar kita hidupi, agar bisa ketika tantangan datang, situasi kondisi yang sulit datang, kita bisa pegang firman Tuhan. Oke, dan poin terakhir kita mau lihat di ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Poin keempat, kita belajar bahwa minyak dalam buli-buli itu nggak habis, ya, nggak berkurang. Artinya ketika Tuhan kasih garansi atau ketika Tuhan kasih jaminan hidup, maka selalu ada persediaan yang baru, selalu ada persediaan stok. Mungkin Tuhan nggak secara gamblang kasih nih beras 1 truk gitu kan, dan Tuhan bilang secara detail ini untuk 1 bulan ya, untuk dari tanggal 1, 2, 3 sampai minggu 4, no. Tapi Tuhan selalu berikan dan sediakan, selalu ada persediaan baru yang Tuhan sediakan buat kita. So, kita jangan khawatir, jangan takut menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Pasti Tuhan sediakan. Saya jadi teringat ketika saya menghadapi masa-masa sulit yang kemarin pasca melahirkan, itu banyak banget berkat yang saya dapat dan pengalaman iman yang saya hadapi bersama dengan Tuhan. Saya merasa
ketika menghadapi situasi yang sulit ya, ketika udah operasi saya, operasi Grace, perawatan Grace 40 hari di rumah sakit, itu memakan biaya yang sangat besar dan no make sense. Saya cuma punya uang di situ 10 juta, sedangkan itu sampai ratusan kan, banyak, besar banget gitu biaya yang harus kita keluarkan. Dan no make sense, semuanya Tuhan selesaikan dengan sempurna, dengan cara yang tidak pernah gak kepikiran sama sekali gitu. Dan suatu titik ketika baik kita udah pulang, udah gitu mereka prematur kan, karena cuma 2 kilo ya, pulang tuh dalam kondisi 2 kilo atau lahir kan 1,1 gitu ya, dan pulang dalam kondisi 2 kilo. Mereka pulang dan mereka harus tetap pakai susu prematur. Lalu dan mungkin teman-teman di sini juga yang punya yang seumuran sama anak saya juga tahu susu prematur cukup mahal ya, cukup mahal. Satu kaleng kecil tuh 350 gram sekitar 400 ribuan lah, itu khusus lah, susu yang khusus untuk prematur, dan disaranin harus itu. Nah ketika satu titik bener-bener gak punya uang sama sekali untuk beli susu, tapi kita percaya, oh Tuhan, Engkau menyelesaikan perkara yang besar, kami percaya Engkau juga akan menyelesaikan perkara-perkara yang kecil yang kayak gini gitu. Percaya perkara-perkara kecil, kami yakin kalau Tuhan bakal selesaiin gitu, bakal sediain. Pas lagi kita buka susu yang terakhir, kita ngerasa, ya ampun ini susu, sedangkan kan satu kaleng tuh buat 3 hari, jadi itu cukup nguras banget sih gitu, satu anak ya. Kalau 2 anak tuh berarti udah harus 3 hari 2 kaleng gitu. Pas hari susu yang terakhir, ya ampun ini udah susu yang terakhir, nanti kita gimana? Tapi enggak lah, percaya Tuhan sediain. Uang kita gak cukup sama sekali, yang sangat sedikit sekali gitu ya uangnya, gak cukup untuk beli susu. Tiba-tiba sahabat kita datang malam-malam ke sini, terus dia bilang, aduh pengen mampir ke kalian gitu kan. Terus tiba-tiba ketika mereka datang, udah gitu mereka pulang dan mereka kasih sejumlah uang, dimana sejumlah uang tersebut tepat nominalnya sesuai dengan 2 box susu yang dibutuhkan sama anak saya gitu. Jadi saya di sini belajar, dari situ saya nangis dan ya ampun Tuhan tuh selalu ada persediaan. Dan tepung dan minyak dalam buli-buli tuh nggak pernah habis tuh, bener gitu. Tuhan tuh bayi aja yang belum mengusahakan apapun, Tuhan udah sediain semua berkatnya gitu. Saya yakin setiap kita anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan, yang sudah setia sama Tuhan, terlebih lagi gitu. Burung pipit aja di udara yang tidak mengusahakan apapun, Tuhan pelihara. Bunga bakung juga yang tidak mengusahakan apapun, akhirnya dia tumbuh dengan indah gitu kan. Terlebih kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. So hal apapun jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tuh menggaransi, Tuhan punya garansi, punya jaminan. Tuhan berikan jaminan buat setiap kita. Jaminannya apa? Ada janji-janji Tuhan, firman Tuhan, baca banyak sekali janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita bisa menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, situasi yang sulit di tengah ini, cuman firman Tuhan ya. Jadi saat ini kita saya mau review kembali, ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan punya berbagai cara untuk memelihara kita, gak sampai kehabisan ide. Tuhan punya berbagai cara yang banyak sekali. Lalu ketika kita mengalami himpitan, kita percaya, kita ingat perkataan firman Tuhan, kita ingat percaya Tuhan, perkataan firman Tuhan dan lakukan itu. Kita lihat, yang ketiga kita akan lihat penyertaan Tuhan, ada buktinya. Kita akan lihat mujizat-mujizat Tuhan nyata dan ada buktinya. Dan yang terakhir, ketika Tuhan memberikan garansi dan jaminan buat hidup kita percaya selalu ada berkat yang baru yang Tuhan berikan sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, yuk saat ini kita mau lebih lagi sama Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasi sesulit apapun, kita percaya ada jaminan keselamatan, ada jaminan kehidupan bagi anak-anak yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita lakukan yang terbaik. Apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita lakukan yang terbaik. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yuk saudara-saudari, saat ini kita mau masuk dalam doa. Kita mau renungkan, kita mau menyembah Tuhan. Berbagai kondisi apapun yang kita alami saat ini, berbagai himpitan apapun masalah yang kita alami saat ini, kita percaya ada jaminan yang Tuhan berikan di situasi yang sulit. Tuhan menggaransikan hidup kita. Tuhan memberikan jaminan, memberikan garansi yang terbaik buat hidup kita, masa depan yang terbaik. Tugas kita baca firman, pegang janji Tuhan, percaya kita akan lihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan nyatakan atas kita. Mari saat ini
Dia Allah yang setia, Allah yang gak pernah tinggalin kita. Kita mau angkat pujian. Yesus, Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yes Tuhan, Engkau yang mengawali setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan mengakhiri hidup kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjalani proses-proses iman kami bersama dengan Engkau. Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau berjanji tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, oh Yesus, Kau telah memulai, biarlah memulai karya yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau telah memberikan hidup-Mu atas kami Tuhan. Hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, biarlah kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sekali-kali pun tidak pernah tinggalin kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim kami Tuhan. Engkau memberikan jaminan, Engkau memberikan garansi buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa melewati situasi-situasi yang sulit Tuhan. Oh, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagimu. Yes Tuhan,
Engkau selalu merancangkan yang terbaik atas kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus setia sama Engkau Tuhan. Pegang Tuhan, pegang Engkau Tuhan. Di tengah situasi apapun, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menjadi Tuhan dan Allah yang baik dan teramat sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami sama Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, baik musia pujian, juga kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya. Mari saudara, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan, mesia pujian penyembahan yang dinaikkan. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Itu boleh menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan kembali iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati semua hamba-Mu sedang melayani Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati Susi dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga. Tuhan tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu mungkin saya sedang bergumul masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan. Kami berdoa Tuhan yang bekerja campur tangan memberikan jalan Kau yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau saat ini juga ada yang sedang mengalami sakit, baik terbaring di rumah atau di rumah sakit, ataupun yang saat ini sedang terkena COVID-19 ini Tuhan. Mereka sedang isolasi mandiri, sedang dalam pemulihan. Kami saat ini berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan. Mereka sembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan lihat nanti Tuhan, berapa banyak Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Engkau yang terus bekerja campur tangan atas bangsa ini Tuhan, dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan terus bekerja. Tuhan berikan hikmat pada Bapak Presiden kami, pada wakilnya, para menteri Tuhan, para anggota aparat keamanan Tuhan, tenaga kesehatan, tim gugus tugas. Tuhan memberkati mereka semua. Berikan tubuh yang sehat buat mereka. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, sehingga laju dari COVID ini Tuhan semakin ditekan, semakin menurun Tuhan. Semakin hari semakin menurun Tuhan, sampai COVID ini bisa berakhir Tuhan dengan pertolongan, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan dalam menjadi PPKM ini Tuhan. Biar kami juga tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menjaga, menyertai, melindungi kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami akan kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan dan selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.